salam sejahtera. Saya atas nama Boas Patasik SPD dengan nomor induk mahasiswa 1212322179. Mahasiswa PPG Fisika dalam jabatan kategori 2 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, akan melakukan uji kinerja berupa praktik mengajar pada materi Teorema Torricelli di SMA Negeri 1 Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara di kelas 11 IPA. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Saya minta ketua kelas untuk pimpin dalam doa. Dipersilakan. Kita belajar, bila kita berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya periksa kehadiran kalian. Bisa. Hadir, Pak. Nur Aziza, Hadir, Pak. Milda, Hadir, Pak. Sulaiki, Hadir, Pak. Aiman, Hadir, Pak. Katija, Hadir, Pak. Rahmiyanti, Hadir, Pak. Arbanisa. Hadir, Pak. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Saya persilakan semuanya berdiri. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Ada yang masih ingat materi kita di pertemuan minggu lalu? Saya, Pak. Ya. Pertemuan minggu lalu membahas tentang hukum Bernoulli, yang mana menyatakan bahwa hukum Bernoulli merupakan jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Oke, terima kasih. Ya, jadi minggu lalu kita membahas tentang asas Bernoulli. Kemudian contoh sederhana terapan dari prinsip Bernoulli itu apa sih? Oke, silakan Arba. Contoh sederhananya seperti menyiram tanaman menggunakan selang untuk menjangkau tumbuhan yang agak jauh, kita dapat mengatur diameternya sehingga dapat menjangkau yang lebih jauh. Oke, jadi contoh yang paling sederhana dari prinsip Bernoulli itu adalah contoh misalnya kita mau menyiram tanaman seperti yang dikatakan oleh si Arba, bahwa untuk jarak-jarak tertentu mungkin tidak sampai, tapi kita bisa mengaturnya. Bagaimana caranya? Diperkecil diameternya, kemudian nanti akan menghasilkan pantulan yang lebih jauh. Dan di pertemuan sebelumnya juga kita sudah mempraktikkan itu. Oke, tepuk tangan dulu buat teman yang sudah berdoa. Dan untuk hari ini, ya, kita masih membahas tentang pantulan air, ya. Tapi sebelum saya kasih tahu judul materi kita hari ini, ada 3 tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelaju fluida yang keluar dari ketinggian tertentu. Kemudian yang kedua, menganalisis jarak pantulan fluida untuk kedalaman yang berbeda-beda. Yang ketiga, mengaplikasikan hukum Bernoulli pada teorema Torricelli. Nah, hari ini kita akan membahas secara spesifik tentang apa itu teorema Torricelli dan teori-teorinya seperti apa. Oke, saya akan memberikan satu masalah yang akan kalian jawab nanti. Silakan kalian perhatikan videonya. Ini ada tugas tambahan terkait adanya pandemi COVID-19 ini. Kami diberi
keterangan biasa. Saya pikir itu video singkat ya. Tapi yang menjadi pertanyaan buat kita adalah tadi kalian sudah lihat para petugas itu mengisi masing-masing kantong ya. Mungkin kalian juga pernah melakukan kegiatan atau cuci tangan ya. Kalian perhatikan ya, posisi keran air itu ada di mana? Di bawah ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kenapa posisi keran air itu ada dibuat di bawah? Ya. Agar supaya air yang mengalir di dalam tangan itu bisa mengalir semuanya. Karena kalau misalnya kita letakkan di bagian atas atau tengah, pasti air yang ada di bawah tangan itu memisahkan airnya, tidak keluar sekali. Oke, jadi kata Ismail supaya keluar semua airnya. Kalau di atas nanti bagian bawahnya nggak keluar Pak. Ya. Yang lain ada? Oke, Wardah, nyanyi suaranya. Agar air dalam keran itu mudah mengalir, Pak. Agar air yang ada di dalam tangki ini tadi ya mudah mengalir. Oke. Dan kita ketahui bahwa memang keran itu selalu diposisikan di bawah. Nah, menjadi pertanyaannya kan kenapa demikian? Tadi sudah dijawab oleh kedua temannya. Dan kita akan buktikan. Kalian akan menjawab ini bersama-sama secara berkelompok. Tetapi saya desain sekalian dengan kegiatan praktikum menggunakan lab virtual, yaitu simulasi PET. Oke, dan saya sudah bagi 4 kelompok ya. Di sini kelompoknya masing-masing bisa diperhatikan. Nah, silakan kalian duduk secara berkelompok sesuai dengan yang saya tentukan. Kelompok 1, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di sebelah sini. Baik, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan sudah ada laptopnya masing-masing di tiap kelompok. Dan hari ini kita akan melakukan kegiatan percobaan yang berkaitan dengan teorema Torricelli. Saya akan membagikan LKPD-nya. Tetapi saya juga menyediakan LKPD-nya dalam bentuk link masing-masing ya, lewat Google Docs. Jadi silakan kalian masuk di linknya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Saya sudah share di WA group, silakan dibuka WA-nya, masuk lihat LKPD-nya supaya teman yang lain bisa melihat tampilan LKPD. Siapa tahu yang kesulitan melihat LKPD-nya. Kemudian nanti kalian akan mengisi di Google Docs masing-masing yang sesuai dengan linknya. Jangan masuk ke kelompok yang lain. Oke? Nah, kalau sudah, silakan perhatikan ini dulu LKPD-nya. Jadi berdasarkan kompetensi dasar dari fluida dinamis ini, itu kita membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Tapi secara khusus untuk percobaan kita hari ini, yaitu melakukan pengukuran kecepatan aliran dan jarak seluruh fluida pada sebuah tangki air yang berlubang. Yang kedua, membuat laporan pengamatan dan mempresentasikan hasil percobaan Torricelli. Untuk membuat laporannya, kalian cukup mengisi data di tabel yang sudah saya buat. Nanti kalian bisa dilihat lebih. Dan sekarang, ya, karena kita menggunakan simulasi PET, silakan buka aplikasinya masing-masing. Nanti saya akan tetap pandu bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Di sini juga sudah diarahkan bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Oke, sudah terbuka semua? Ya, kalau sudah terbuka semua, saya akan pandu dari depan.
Sudah kelihatan tampilannya seperti ini? Ya, kalau sudah silakan pilih yang tekanan dan aliran fluida. Buat padnya yang pakai bahasa Inggris nanti disesuaikan saja. Cukup tekan satu kali, ya, jangan tekan berkali-kali karena nanti akan muncul beberapa tampilan. Kemudian di sini ada 3 pilihan: tekanan, aliran, dan menara air. Ya. Jadi kita pilih yang ujung ini. Ya. Siapa tahu ada yang bahasa Inggris, jadi nanti disesuaikan. Oke, sudah seperti ini tampilannya? Ya, kalau sudah, ya, buat yang sudah mengerti boleh langsung lanjut, tapi yang belum mengerti sambil memperhatikan saya. Yang pertama kita isi dulu ini dulu ya, karena supaya mengenal dulu tampilan dari aplikasi ini. Kemudian aktifkan penggaris yang di bagian ini. Nah, yang saya tunjuk. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Terus jangan posisikan nanti ini mulainya nolnya di bawah ya, atasnya yang menentukan angka berikutnya. Kemudian aktifkan cerita pengukur. Untuk penggaris ini, untuk mengukur ketinggian dari tangki dan mengukur ketinggian dari menaranya. Ini namanya menaranya. Kemudian pita pengukur ini untuk mengukur jangkauan dari air. Nah, tadi kan percobaannya kan mau tahu berapa kecepatan sama jarak pancuran. Jadi kita butuh alat-alat ini. Posisikan ukur kecepatannya sudah. Tadi sudah di pause kan? Ya, oke. Diambil di seperti ini, oke ya. Penggarisnya. Ya, coba tes di ini. Kemudian kelompok ini ada masalah nggak? Tidak ada ya, bisa dioperasikan? Ya, oke. Dapat ambil data pertama berapa? Oke, H1 10, H2-nya ambil berapa? Yang ini ambil berapa tadi angkanya? 15 ya. Boleh 12 10. Jadi silakan, karena kan yang tetap itu H1 nya, H2-nya kalian main. Oke. Kalau sudah nanti langsung lanjut bagian analisis. Coba. Ya, ini sudah ngisi datanya ya. Oke. Jadi tadi udah tabel 1. Yang lainnya bisa dibantu untuk bagian analisis. Dilihat hasil percobaannya. Ditempatkan di pause dulu, baru isi full. Ya. Ambil yang jatuh pertama kali ya. Jadi jarak jangkau yang diambil itu adalah air yang pertama kali jatuh di tanah. Ini ambil H1-nya berapa? 10. Kemudian kalau tabel yang kedua, H2-nya ambil 18. Oke. Jadi diperhatikan kecepatan sama jarak pancurannya ya. Jadi nanti lihat pengaruh dari ketinggian itu terhadap kecepatan dan jangkauan dari pancuran. Karena itu akan berpengaruh di bagian analisis nanti, supaya kalian bisa jawab. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Kemudian buat yang lain, kalau misalnya mau mencari referensi, silakan akses di internet juga boleh. Buku juga sudah lengkap, jadi silakan kalian cari kenapa bisa demikian ya, untuk di bagian analisisnya. Kemudian setelah itu kalian kerjakan bagian ke kesimpulannya.
sudah analisisnya sudah? Oke. Tinggal kesimpulan. Oke, bagus ya. Kemudian ini kelompoknya sudah sampai bagian mana? Sudah kesimpulan. Oke, silakan diselesaikan. Kita akan presentasi. Ingat ya, siapkan 3 orang sebagai juru bicaranya untuk menjelaskan itu nanti. Tapi semuanya wajib tampil. Ini juga sama. Kemudian ini sudah bagian kesimpulan juga. Oke, bagus. Kemudian kelompok yang ini kelompok 1 sudah selesai. Jadi siapkan 3 orang untuk presentasi. Tapi semua tampil, cuma juru bicaranya 3 orang. Oke, baik. Kalau semuanya sudah selesai, saya minta nanti dari kelompok 1 mempresentasikan, kemudian kelompok 4, habis itu kelompok 3 dan kelompok 2. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD. Yang pertama, H1-nya 10, H2 18, kecepatan 14, jarak 26,78. Untuk yang kedua, H1-nya 8, H2 18, kecepatan 12,7, jarak 24,28. 1. Berdasarkan data pada tabel 1, apakah tinggi lubang pada dinding tangki hingga ke tanah mempengaruhi besar kecepatan aliran fluida yang keluar? Jelaskan. Tidak berpengaruh, karena berdasarkan rumus kecepatan sama dengan akar 2 kali G kali H1, yang mempengaruhi besar kecepatan adalah H1 dan tekanan hidrostatis. Oke, berikutnya kita akan melihat penampilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan 3 orang. Yang kelima, tuliskan persamaan kecepatan dan jarak sumber fluida yang keluar pada lubang tangki air. Persamaan kecepatan atau V yaitu akar 2 kali G kali H1. Jarak sumber fluida atau X sama dengan 2 kali akar H1 kali H2. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dan analisa yang telah didiskusikan, maka dapat kami simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran fluida adalah ketinggian air terhadap lubang atau H1. Kemudian faktor yang mempengaruhi jarak pancuran air yaitu ketinggian air terhadap lubang H1 dan lubang terhadap permukaan tanah atau H2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabel pertama, data pengamatan pada H1 konstan. Yang pertama itu H1 10, H2 15, kecepatan 14 dan jaraknya 25,06. Berdasarkan data pada tabel 1, apakah tinggi lubang pada dinding tangki hingga ke tanah H2 mempengaruhi besar kecepatan aliran fluida yang keluar? Jelaskan. Jawabannya yaitu tidak berpengaruh. Disimpulkan bahwa ketinggian air terhadap lubang mempengaruhi kecepatan aliran fluida dan ketinggian air terhadap lubang, dan lubang terhadap permukaan tanah mempengaruhi jarak pancuran air. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama data hasil pengamatan. Tabel 1, data pengamatan pada H1 konstan. Nomor 1, H1 10, H2 15, kemudian kecepatan yang 14, sehingga menghasilkan jarak 25,07. Yang kedua, H1 10, H2 10, kemudian jarak 14, kemudian kecepatan 14, sehingga menghasilkan jarak 20,64. 1. Berdasarkan data pada tabel 1, apakah tinggi lubang pada dinding tangki hingga ke tanah mempengaruhi besar kecepatan aliran fluida yang dikeluarkan? Jelaskan. Jawaban kami, berdasarkan percobaan, tidak ada perubahan kecepatan, karena pada rumus kecepatan sama dengan akar 2 kali gravitasi kali H1 yang mempengaruhi besar kecepatan adalah H1. Kemudian Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa yang telah didiskusikan, maka dapat disimpulkan pada titik pertama yaitu permukaan wadah dan titik kedua permukaan lubang. Karena diameter keran atau lubang pada dasar wadah jauh lebih kecil dari diameter wadah, maka kecepatan zat di permukaan wadah dan permukaan lubang atau keran terbuka, sehingga tekanan sama dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer hampir sama dengan tekanan hidrostatik yang
dua variabel, yaitu kecepatan dan jarak pancuran. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang mempengaruhi dari nilai kecepatan dan jarak pancuran? Dari hasil analisis bahwa yang mempengaruhi kecepatan itu adalah jarak permukaan air terhadap lubang pancuran. Tapi kalau yang mempengaruhi jangkauan itu kedua-duanya, jarak permukaan ke lubang, kemudian dari lubang ke tanah dalam hal ini. Jadi tadi ternyata hasil percobaan kalian itu udah menjawab pertanyaan dan jawaban. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, berbeda ya. Nah, ini kita lihat jarak pancuran. Jadi ketika dia semakin turun atau anggap posisi air di sebelah sini, jarak jangkauannya di sini jauh lebih besar, karena kecepatannya lebih tinggi untuk ketinggian air yang sama ya. Ingat ya, untuk ketinggian air ya. Nah, bisa diperhatikan di sini. Ya. Di sini ada tangki berisi air. Kalau kita lihat dari simulasinya bahwa kalau di sini H2-nya itu dari lubang tangki terhadap permukaan tanah. Nah, ini tadi saya maksud, jangan sampai nanti kalian lihatnya harus ada menaranya, baru bisa tahu ada H2-nya. Tapi H2 itu adalah jarak lubang terhadap permukaan tanah. Dan silakan coba diperhatikan bukunya terkait dengan materi kita hari ini. Nah, coba satu orang baca yang tulisan perhatian itu, yang suaranya nyaring. Perhatian, teorema Vercelli hanya berlaku jika ujung atas wadah terbuka terhadap atmosfer dan luas lubang jauh lebih kecil daripada luas penampang wadah. Oke. Ya, jadi intinya bahwa dari teorema Vercelli ini akan berlaku ketika permukaannya terbuka, sistemnya itu tidak dalam keadaan tertutup. Dan untuk persamaannya kalian juga tadi sudah menuliskan ya. Untuk menghitung nilai kecepatan pancuran fluida pada lubang ini, yaitu P sama dengan akar dari 2 kali G kali H1. Nah, ini sebenarnya turunan juga dari persamaan Bernoulli. Ya, dari persamaan Bernoulli diturunkan mendapatkan nilai kecepatan ini. Kemudian untuk menghitung jangkauan kita menggunakan persamaan ini. X sama dengan 2 akar H1 kali H2. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa H1 dan H2 itu mempengaruhi jarak pancuran. Sedangkan V hanya H1-nya saja mempengaruhi kecepatan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya punya soal. Soal perhatikan di sini. Tadi LKPD-nya saya juga ada cantumkan, coba diperhatikan letak terakhir. Di sini ada contoh sebuah tangki berisi air setinggi 2 meter. Kemudian ada lubang kecil 20 cm dari dasar. 20 cm dari dasar ya, jangan sampai salah. Ini. Kemudian kita menggunakan percepatan gravitasinya G sama dengan 10 meter per 2. Berapakah kecepatan keluaran airnya dari lubang dan jarak mendapat dari air ke tanah? Tapi yang ditanyakan adalah kecepatan dan jarak. Ada yang mau coba kerjakan langsung di depan? Ya, oke, silakan Pak. Silakan dicoba ditulis di depan. Tulisannya di sana. Oke, sambil ditulis sama Fatma, yang lainnya kita sama-sama coba. Betul nggak nih yang dijawab sama Fatma? H2-nya 0,2. 20 cm sama dengan 0,2, sama nggak? Sama ya, dikonversi jadi meter ya. Berarti kalau di sini tingginya 2 meter, maka H1-nya berapa? 1,8 dapat dari mana? Kira-kira?
Ya, oke. 2 dikurangi 0,2 hasilnya 0,8. Jadi sambil kita koreksi kerjaannya apa ya? Kemudian rumus dari kecepatan V sama dengan akar dari 2G kalikan H. A1 ya, berarti 2 kali 10 kali 1,8. 2 kali 10 kali 1,8 hasilnya 36. Benar ya? Akar 36? Ya, 6 kali 6 36 ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Umar. Ya, kita mau coba membantu menjawabkan soal yang saya berikan. Oke, tadi sampai di sini sudah benar kita bahas ya. Sekarang kita ke bagian yang X ya, dalam pancuran. 2 dikali H1 dikalikan H2 kemudian 1,8 kali 0,2 sama dengan 0,3. Benar nggak? Benar ya? Nah, akar dari 0,36 berarti 2 kali 0,6 1,2 meter. Benar ya? Oke. Jadi jawabannya sudah sesuai. Oke, baik. Jadi kita akan masuk kuis ya. Kita menggunakan aplikasi Quizizz. Silakan kalian login ke aplikasinya Quizizz. Nanti saya akan kasihkan kode. Ini silakan join, masukkan kodenya 049311. Ya, kita mulai ya. Oke, ini waktunya singkat-singkat aja. Untuk beberapa soal saya siapkan ada 6 ke 7 soal. Oke, sisa 10 detik. Lanjut ya. Ini dari mana? Oke, pertanyaan berikutnya. Ini masih pertanyaan benar salah ya. Ayo coba dijawab, kalau waktunya habis ya nggak buat saya. Oke, Ismail baru disusul oleh Elia. Oke, 30 detik. Ya, dipimpin oleh Muhammad.
Lanjut soal nomor 6. Masih ada 2 soal. Ya, Ika, kemudian Arba, ini Muhammad Riaz. Muhammad Riaz. Berikutnya, ini saya akan memberikan kalian tugas. Dan ini kapan dikerjakan Pak? Nah, ini dikerjakannya di rumah. Silakan kalian selesaikan. Ya. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Dan saya minta 1 orang untuk menyimpulkan apa yang sudah didapatkan pada hari ini. Siapa? Oke, silakan. Baik, untuk kesimpulan materi kita hari ini mengenai teorema Torricelli, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yakni ketinggian air terhadap lubang mempengaruhi kecepatan aliran fluida. Sedangkan ketinggian air terhadap lubang dan lubang terhadap permukaan tanah mempengaruhi jarak panduan air. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat jadi kecepatan aliran fluida yang keluar dari tangki dipengaruhi oleh kedalaman cahaya. Yang tadi H1. Ya. Jadi kalau semakin dalam dia, makin cepatlah keluar airnya. Ya. Kemudian sedangkan besar jarak pendatar pancuran air bergantung kedalaman serta tinggi air tangki hingga dasarnya. Jadi tadi H1 dan H2. Ya. Oleh karena itu, keran pada tangki selalu diletakkan di bawah supaya aliran fluidanya lebih. Dan kita akan masuk dalam kegiatan refleksi. Silakan kalian buka WA grupnya. Saya juga sudah kirim link di sana untuk mengisi kegiatan refleksi pembelajaran. Saya minta 1 orang untuk menyampaikan refleksinya hari ini. Oke, silakan. Jadi untuk materi hari ini, yaitu pembelajaran dapat diikuti dengan baik, materi dapat dipahami, dan pembelajaran cukup menyenangkan karena terdapat kuis di akhir video. Ya, terima kasih buat Syamika atas refleksinya. Ya, jadi semoga materi hari ini benar-benar bisa diterima dengan baik dan mudah dimengerti. Untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan membuat produk dari penerapan hukum Bernoulli. Kita akan akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, dan saya minta ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk iman dan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Saya akhiri, selamat